clubbing, mabok-mabokan sama temen ceweknya, banyak temen cewek gitu kan. Nah, gue pas itu jadi salah satu cewek yang mabok-mabokan gitu. Terus gue kayak, weh. Salam Don Bosco. Saya Boskonian. Halo, gue Iel. Halo, gue Niko. Selamat datang di podcast Sepatu 11 pipa 1. Kreatif banget tuh Sepatu. Iya. Jadi for your information ya guys, ini nama podcast Sepatu tuh bener-bener dipikirin 1 menit, gak nyampe 1 menit bahkan. Sebenarnya kita mikirin udah 40 menit nih. Mau mikirin opening kita nih apa nih, opening kita apa. Terus tiba-tiba gue minta, oh kita singkatin aja dari 11 pipa 1. Terus tiba-tiba Niko ada aja gitu, sepatu gitu. Sepatu. Pikirnya 40 menit, ujung-ujungnya sepatu. Iya, sepatu. Kayak lagu Tulus ya kan. Terus niat dong, lihat gue pengen show off. Oh iya, lihat boleh. nih. Ini dibikin Niat kita Niko. Kisah nih, sesuai banget sama tema kita nih. Tema kita apa sih? Kalau boleh tahu tuh. Tema Kakak kita Iel. itu tentang kisah menarik dari Alkitab. Sebenarnya gue ada nih satu kisah menarik yang dari Alkitab gitu loh, yang pernah gue alami. Boleh tuh. Nah, Apa pertama dulu ya BKSN pas gue SMP itu ada kayak setiap tahun itu kita pasti tampil drama gitu loh per kelasnya. Terus yang di tahun terakhir kelas gue kelas 9. Gue kelas 9 itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Lo tau gak tentang itu? Tahu. Tentang. Oh dong, ceritain dong. Ceritain. Jadi gini, itu kan kayak kita bener-bener ngerjainnya itu bener-bener kayak gimana ya? Kayak pengen bagus aja gitu loh biar menang kan kelas gue. Terus itu kan ceritanya ada yang jadi pembantunya, maksudnya ngebantuin anaknya yang apa sih, kan dia anak orang kaya nih. Dulu ceritanya dia kaya, suka foya-foya. Nah, kita kemas itu dalam kisah yang modern. Jadi mereka si cowok ini punya bapak kaya dan dia tuh pengen foya-foya, pengen ngamburin duit bapaknya gitu kan. Terus dibikin modern gitu ya? Jadi dia clubbing kayak gitu loh, mabok-mabokan sama temen ceweknya, banyak temen cewek gitu kan. Nah, gue pas itu jadi salah satu cewek yang mabok-mabokan gitu. Udah kayak, kita di panggung itu kan ada meja gitu kan. Di mejanya ini kita sampai diri di atas meja, kita nari-nari pakai lagu Rich Brian. Gue jujur lupa apa ya. Pokoknya ya bener kayak lampunya mati semua. Terus kita kayak ya mabok-mabokan kayak gitu loh. Seru banget. Terus yang dari pengalaman, dari cerita Alkitabnya beneran itu kan emang ada, dia makan makanan babi itu kan, kandang babi. Temen gue beneran ada yang jadi babi. Jadi kayak dia kerangkak jadi babi kayak gitu loh, kayak seru banget. Gue suka sih pas kelas 9 itu kayak bener-bener pengalaman terseru. Itu sih menurut gue. Yang lengket ya ceritanya ya. Bener banget. Tapi keren sih itu, bikin kayak lebih modern, dia lebih tangkapnya lebih enak juga kan. Iya kan. Kita bisa tentang tahu kayak, apa sih kayak gimana sih bentuk cerita Alkitab dalam kehidupan kita sekarang. Kayak pasti ada mirip-miripnya kan, cuma ya bedanya dulu kan lama, sekarang yang modern kayak gitu. Iya sih, jadi lebih relate ya sih. Bener. Itu tanggapan nonton gimana? Jadi sebenarnya itu kan dikasih 30 menit ya. 30 menit buat tiap kelas. Kita tuh udah latihannya udah pas-pasan 30 menit. Tapi pas 5 menit pertama atau 10 menit pertama tuh bener ada kayak kesalahan teknis gitu loh. Jadinya nggak kelar dramanya kelas gue. Jadi nggak menang. Cuma guru-guru sama teman-teman adik kelas gue tuh pada bilang bagus banget ceritanya. Cuma ya sayang aja nggak full kayak gitu. Padahal bisa menang. Bete banget.
gue kayak ada juga deh, tapi gue bukan kayak SN sih, Apa tuh? lebih tentang drama-drama juga, tapi lebih kan di lingkungan rumah gue ini ada kayak persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang gerejanya sama gue, which is HKBP Romaun kan. Ah, Dan itu gabung dan biasanya tuh kur paduan suara gitu kan. Nah anak-anaknya ini tuh mayoritas itu jauh di atas gue yang udah kerja, yang udah punya anak, tapi masih relate sama kita. Kalau aja ngobrol masih enak gitu. iya. Nah, itu tahun berapa ya? Kayaknya 2015, 2016 gue inget tuh bikin tentang Natal drama musikal juga. Drama musikal. Itu gue kondisinya gue masih kecil kan, masih SD atau SMP ya? SD kayaknya SD. Gue masuk nih, gini latihan tuh udah kayak hampir tiap hari tuh latihannya. Yaitu peran ceritanya tentang lahir Tuhan Yesus kan lagi Natal. Kayak paling relate tuh itu ya. Nah, gue tuh bagian nyanyi. Lu tau kecerekan kan? Kayak cerek gitu kan? Iya. Gue udah masih anak kecil, megang kecerekan kayak nggak. Terus gue apa ya? Apa sih? Apa namanya? Oh ini, dengar dia panggil nama saya. Gue di panggung di atas itu kan kayak dengar dia. Tapi gituan dia biasanya di videoin kan sama mak lo, nggak ada videonya gitu ya? Ya, sekarang kan udah hilang Ya, deh. Udah lama sih. bang. Itu memorable banget sih. Itu tak kisah Alkitab kan. Iya. Kayak itu dia buat gue kagak lupa tuh, nggak pernah lupa sama kisah Tuhan Yesus lahir deh. Soalnya kan latihannya tiap hari ya. Which is gue tuh udah sering dong itu diulang terus sampai bosan. Gitu. Kecerekan ya, kecerekan nih. Bikin gue inget sama ayat Alkitab gitu kan. Ya kan anak-anak kecil kan nggak bisa kayak drama-drama banget ya. Which ya paling kecerekan nyanyi. Gue inget ada gaya-gaya kayak gini. Ya Allah, kalau Ih, seru banget. Kenapa lo nggak jadi Yesusnya pas lahir gitu, bayinya kan? Kan lo masih bocah nih, kan nggak apa-apa jadi bayi. Ya kan bayinya nggak bayi yang segini, gue udah bisa jalan. Oh iya ada juga. Oh 3 SD. Pas udah gede sih badan gue itu. Ya walaupun karena badan gue kecil ya. Oh iya, ngomongin tentang Christmas yang kayak perayaan di lingkungan, lu kan di gereja, gue ada perayaan di lingkungan. Gue pernah nari, jadi kayak gue ada anak sepantaran gue, sebenarnya dia kayak adik kelas gue deh. Cuma dulu tuh gue masih SD, terus kita nari apa sih kayak, apa ya, Jingle Bell Rock kalau nggak salah di kayak aula gitu, seru banget. Gue masih ada fotonya deh, harusnya nanti kalau misalnya gue masih ada, gue tampilin deh. Nih, di sini deh. Ya. Seru banget itu. Gue kayak menari dan menyanyi gitu kan. Terus kayak ya, gue merasa cantik aja sih pas itu. Oh gitu. Makasih ya. Itu udah norak ya. Gimana ya? Ya gitu deh. Itu dia apa? Pelayanan? Nari? Di lingkungan. Ngomongin pelayanan kayak gue kan orang yang termasuk di gereja itu lumayan aktif di pelayanan ya. Apa gue pelayanan itu remaja. Gue itu sebagai pemain drum sama nyanyi. Drummer. Itu kan kayak lu juga drummer ya? Iya, enggak sih. Ya. Udah. Boleh lagi kakak Il jago loh drummernya, drum. Lo dipakai. Nah terus ada suatu ketika kayak gue baru banget masuk ke remaja tak atas. Maksudnya kayak awalnya kan gue pra remaja. Nah gue pas pertama kali masuk ke remaja itu gue langsung diajak buat nyanyi di ibadah umum, which is yang udah banyak yang umum lah, nggak anak-anak remaja doang ikut, udah umum. Ada yang tua muda gitu kan. Itu gue deg-degan, nervous banget cuy. Pertama kali gue masuk remaja, gue disuruh nyanyi, gue tuh dapat satu lagu solo. Gue dapat disuruh nyanyi lagu solo. Wah itu gue kayak, aduh abis ini gue solo. Aduh gimana? Gue panik. Aduh. Itu ada video di YouTube dah kalau mencari. Sumpah mau banget. Nanti gue tampilin juga ya. Foto di sini. Ting.
Ting. Itu sumpah suara gue geter banget. Geter kayak deg-degannya tuh kerasa banget. Ya ampun kasihan banget. Tapi bisa kan? Maksudnya kayak nggak memalukan kan hasilnya lah. Tidak, lancar-lancar. Hmm. Itu gara-gara padahal kan suara gue getar ya. Orang kira tuh gue nangis kan, terharu. Gue deg-degan, mana. Itu orang depan-depan gue ada beberapa yang nangis gue lihat. Kan kenapa nangis? Gue deg-degan. Kan kenapa nangis? Kan malah gue lagu slow sih. Oh iya. Ya, Lagu dapet tuh, aja apalagi geter-geter kan suaranya jadi kayak aduh. lagi hening kan, hening gitu kan. Jadi waktu Tuhan, wah sakit. Wah. Aduh kayak Tapi emang sebelum itu sih udah dibekalin kayak apa namanya, fokus aja buat pelayanan itu buat Tuhan Yesus gitu loh. Kayak ya balik lagi dengan tema kita, kisah menarik. Ya emang menurut gue Tuhan Yesus sih yang paling penting sih. Apalagi dia, kalau menurut gue itu dia kayak guardiannya gitu loh buat gue, penjaga, penyelamat ya menurut gue ya. Itu gue deg-degannya sih bukan main ya. Itu kalau gue kagak apa namanya, kagak banyak-banyak berdoa, gue yakin fail. Ini bentar maaf. Kita jadi agak Apa? serius gitu ya podcastnya, maaf ini kayak merasa gue dalam radio Kristen. Ya udah, tapi lanjutin aja nggak apa-apa kok nih, nggak apa-apa. Bagus. Lanjut sampai mana tadi ya, iya ya. Gimana ya? Oh nyampe lo deg-degannya tuh nggak main, bukan main gitu. Nah, itu kalau gue kagak banyak-banyak berdoa itu gue pasti apa namanya, fail sih. Gue pengen nanya sama lo, apa ya apa ya di dalam hidup lo, apa yang paling lo ngerasain kayak wah dia Tuhan tuh baik banget. Wih serius nih pertanyaan. Gimana ya? Sebenarnya pasti banyak kan. Cuma yang maksudnya yang kayak ada di kepala gue sekarang itu ya gimana ya, circle gue yang sekarang sih sejujurnya ada lo pada nih. Jadi kan gue kelas 9 ke 10 itu bener-bener gak ada temen sekolah gue yang di DB kan. Gue gak kenal siapa-siapa. Terus kayak gue merasa beruntung aja ada kenal lo. Apa sih, apalagi gue sekelas sama lo yang kenalin gue ke teman-teman, ke Albert, Kenny gitu-gitu kan, gara-gara lo. Terus kayak ya gue merasa teman-teman gue yang sekarang itu kayak cukup suportif lah dengan gue gitu kan. Jadi kayak dulu tuh gue sempet, jujur ya, gue maaf banget nih, gue malu sebenarnya ngomong ini, cuma apa tuh? pernah gimana ya, gue pernah kayak satu malam gue gak tahu gimana, gue nangis aja pas lagi doa sama Tuhan. gue kayak gue nangis kayak bener-bener kayak ya makasih banget loh gue bisa dapet temen kayak gini yang bener-bener suportif, yang mau dengerin gue cerita. Itu kayak makasih ya Niko. Males banget deh, capek. Udah deh, nggak usah melayang, santai aja, terbang dia mah. Aduh, circle kita melayang nih, melayang. Iya. Gak ada yang denger pas melayang ini. Iya ya harus wajib loh. Gila. Kalau lo gimana tuh? Ada nggak sih? Kata itu gue ceritain. Itu sih menurut gue yang apa tuh? Oh ya nggak apa-apa, lanjutin. Kalau yang paling yang the most ya, kalau saat ini sih yang menurut gue terus itu baik banget ya, gue belum pernah kena COVID sih. Setelah banyak saudara gue yang kena COVID, gue pernah lihat tuh yang kayak bikin gue kepikiran banget lah. Ya juga ya, terus baik banget. Gue pernah lihat buka TikTok, terus pas gue scroll pesannya kayak buat kalian yang belum pernah kena COVID, gimana sih rasanya jadi anak emas Tuhan? Gitu. Kayak oh iya juga ya, buset, baik banget. Bahkan abang gue sendiri aja tuh pernah kena, terus di kamar, tapi gue nggak kena. Puji Tuhan, gila. Baik banget. Tapi lo percaya COVID kan? Percaya. Aku vaksin 2 kali. Bagus, sudah vaksin. Anda sudah vaksin? Udah dong, 2 kali juga. Iya, gila. Gue tuh percaya COVID, guys, gara-gara cici gue ke dokter. Jadi kayak ya percaya lah. Ya, gitu deh. Kasusnya sebanyak itu masih nggak percaya, ya sudah lah ya. Iya, ya udahlah ya, Niko.
Sudah ya. Yuk next. Ya. Pertanyaan apa ya? Terakhir nih. Ayat favorit lo deh. Ayat favorit lo apa? Ada nih, bentar, Matius. Bentar nih gue bacain. Mana ya? Nih, Hmm. tulisannya gini. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itu kayak benar-benar tentang mengampuni Oh. banget kan. Hmm. Iya. Ya, kebetulan saya anaknya suka dendam. Jadi harus, itu gak sih, harus dengerin gak sih? Gimana ya? Kalau Lu lo nggak pernah gimana? gue sekarang. Iya ya, Oke. kalau lo gimana? Ayatnya yang paling gue suka tuh ada di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu keren sih. Apalagi sekarang apa namanya COVID ya, pandemi ya, semuanya tuh semua aspek itu kayaknya menurun ya, mengenai dampak dari COVID ini ya. Iman itu penting banget kalau kita tuh percaya ini tuh semua bakal kelar gitu. Tapi kita nggak bisa diem doang, kita harus banyak-banyak berdoa, kita harus mengikuti protokol kesehatan gitu-gitu sih. Ayat Dan itu itu juga juga kayak apa sih, kayak jadi nunjukin kalau penyertaan Tuhan tuh sebenarnya juga ada kan buat kita. Selain dari ada usaha banget. kita, pasti ada penyertaan dari Tuhan juga. Mm-mm. Makanya kan apa namanya bertindak dan berdoa. Hmm. Berdoa doang tidak cukup jika tidak bertindak. Bertindak doang tidak akan cukup jika tidak berdoa. Ya betul. Gitu. Terus Gila. balance. Jago banget. Gila Diko. Anak Tuhan. Amin. Untuk yang terakhir kayaknya kita apa ya? Ya semoga aja COVID sebenarnya berakhir di Indonesia ya. Puji Tuhannya udah turun ya sekarang ya. Gue lihat sih di Instagram Indonesia udah tidak lagi zona merah ya. Iya gak sih? Iya, nggak Puji tahu, kalau Tuhan gue banget. tahu yang Jakarta, Jakarta ya? yang gue tahu Jakarta, tapi nggak tahu di tempat lain, kurang tahu. Udah menurun. Semoga cepat hilang total. Semoga kita apa namanya nggak perlu lagi pakai masker, pengap ya bun. Capek. Nggak perlu capek-capek dari keluar harus mandi. Nggak perlu Ih, jorok banget. Nggak, Dik. Itu nggak bisa, Dik. Itu harus Nggak. mandi nih kok. Ya, for Jorok. information, fun fact nih, fun fact kok for information. Gue tuh mager banget mandi. Iya sama. Ya ampun, gue juga Topik. sama sebenarnya. Ya ampun. Gue kalau sekolah kayak gini tuh mandi cuma sekali gak sih? Lo 2 kali ya? Pagi-pagi juga ya? Kali. Gue nggak sekali. Pagi gue ngajak cuma sikat gigi sama cuci muka kalau gue mau pakai moisturizer. Gitu doang. Kadang maskeran nih, gue tahu tuh. Malam. Malam kok. Ya. Baik. Apa lagi ya? Tadi pengen ngomong apa ya? Apa tuh? Apa tuh? Lu harapan lo deh, semoga biar tentang COVID ini apa nih harapan lo terakhir? Gimana ya? Iya sama sih, pasti semua orang kan pengen COVID-nya hilang lah ya. Karena tapi maksudnya walaupun COVID hilang pun pasti ada beberapa hal yang kita nggak bisa dapetin lagi gitu loh, kayak yang dulu-dulu. Jadi kayak ya, tapi semakin lama ada COVID, semakin banyak hal yang kita nggak bisa dapetin kayak gitu loh. Jadi kayak kalau bisa secepatnya aja biar kita nggak terlalu ketinggalan banyak hal kayak gitu. Padahal kita masih muda nih, kita bisa menikmati masa muda, masa SMA. Padahal masa-masa SMA. terakhir kan. Ya kan, ya ampun, sedih banget. Tapi ya gitu deh. Agak jealous ya kadang kata-kata orang kayak SMA tuh seru banget. Iya, Aduh, ya maaf. ampun. Kan sudah kelas 2 SMA tidak merasakan apa-apa. Bete. Jadi sih. Tapi kan kita rencananya udah mau PTM ya. Walaupun tetap secara terbatas, tapi ya semoga lah. Semoga semuanya cepat pulih gitu. Amin. Amin. Oke. Mungkin itu aja kali ya kita bahas di podcast ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang ngomong. Ya, kalau misalnya ya ada salah-salah kata, gue dan Niko meminta maaf.
Dan kalau misalnya ya ada ya tersinggung atau gimana dengan pembahasan kami juga mohon maaf. Itu aja sih mungkin yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih mendengarkan podcast kami. Terakhir saya Niko. Saya Meryl. Kok kita pakai saya sih? Tadi lu gue tahu. Oke. Ya, ulang, Kita ulang nggak apa-apa. Oke. Terakhir, gue Niko. Gue Iel. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.